kuliah penyusunan anggaran atau anggaran perusahaan, dimana sekarang masih dengan bab yang pertama, yaitu bagaimana konsep tentang anggaran perusahaan itu dibuat ya. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi dari anggaran itu sendiri. Guys, klasifikasi dari anggaran sebenarnya itu banyak loh guys. Yang pertama mungkin kalian bisa membedakan berdasarkan ruang lingkup, ada juga berdasarkan fleksibilitasnya, dan ada juga berdasarkan jangka waktunya. Berdasarkan ruang lingkup, sebenarnya anggaran itu bisa dibedakan menjadi dua macam nih. Yang pertama anggaran komprehensif, yang kedua anggaran parsial. Kalau kita berbicara mengenai anggaran komprehensif, itu maka dapat diartikan sebagai suatu anggaran perusahaan disusun dalam lingkup yang menyeluruh. Jadi kalau misalnya secara keseluruhan perusahaan itu memiliki anggaran, itu merupakan anggaran komprehensif. Sedangkan kalau per part atau per bagian itu namanya anggaran parsial. Jadi kan biasanya sebelum atau enggak sesudah ya, sudah ditok anggaran tuh kan, sudah di approve yang namanya anggaran, itu nanti setiap divisi dia akan memiliki anggaran-anggaran sendiri. Jadi kalau misalnya saya berbicara ya mengenai negara kita nih, negara kita tuh punya yang namanya APBN, itu merupakan anggaran komprehensif. Nah kalau misalnya per part, per daerah, terus habis itu dari daerah per per SKPD, itu namanya adalah anggaran parsial yang merupakan pecah-pecahan dari anggaran APBN kita itu tadi. Baik, sekarang berdasarkan fleksibilitasnya. Anggaran itu ada anggaran yang bersifat fix dan ada anggaran yang bersifat kontinu. Tadi kan aku bilang kan, kemarin kan aku bilang kan bahwa anggaran itu sebenarnya harus luas. Artinya bisa dirubah-rubah, tapi yang dirubah-rubah bukan subgrant yang besarnya gitu loh. Misalnya kayak belanja modal cuma dianggarkan 200 juta. Dalam belanja modal itu kode rekeningnya apa aja gitu. Yang boleh berubah adalah kode rekeningnya aja, tapi tidak boleh merubah jumlah dari grand total secara keseluruhan, grand besarnya secara keseluruhan. Terus kalau anggaran fix, berarti anggarannya itu tetap terus dari tahun ke tahun. Dari bulan pertama, bulan kedua sampai ke bulan 12 dalam 1 tahun. Kalau berdasarkan jangka waktu, itu ada anggaran jangka pendek dan anggaran jangka panjang. Guys, di negara kita itu ada yang namanya RAPBN atau rancangan anggaran gitu ya, istilahnya jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nah, kalau bisa jangka pendek itu biasanya disebut anggaran tahunan. Kalau jangka menengah biasanya itu 5 tahun. Makanya dulu kita mengenal Replita itu ketika zaman Orde Baru. Ya. Terus ada lagi jangka panjang, itu biasanya lebih dari 5 tahun. Tapi kalau misalnya di sini diartikan jangka panjang itu berarti waktunya lebih dari setahun. Kalau jangka pendek berarti kurang dari setahun. Itu tergantung instansi atau entitas ya sebenarnya ya, bagaimana mereka memikirkan tentang jangka pendek dan jangka menengah. Tapi memang kalau bisa kita berbicara mengenai anggaran jangka pendek, itu merupakan bagian dari anggaran jangka panjang, dan memang juga tidak boleh bertentangan dengan apa yang sudah ditetapkan di anggaran jangka panjang. Cuma turunan gitu loh istilahnya. Nah, kalau misalnya kita berbicara mengenai anggaran, itu tentunya ada kelemahan dan juga ada keunggulan. Kalau misalnya, Bu, kok ada kelemahannya? Iya guys, ada kelemahannya loh. Kenapa? Karena kita berbicara mengenai kelemahannya dulu nih. Kelemahannya itu dengan adanya anggaran disusun berdasarkan estimasi permintaan atau permintaan efektif, kapasitas produksi dan lain-lain, maka akan terlaksana dengan baik kegiatan-kegiatan tersebut tergantung dengan ketepatan estimasi tersebut. Ya, ini kita berbicara ketika kita melakukan kesalahan dalam penyusunan anggaran. Jadi kadang-kadang kan tadi kemarin saya sempat bilang di video saya sebelumnya bahwa ketika kita salah dalam memiliki dasar penyusunan anggaran, misalnya kayak gini nih, kesalahan terhadap data gitu ya, misalnya kapasitas produksi itu sebenarnya yang dihasilkan dalam setahun 10.000, ternyata sebenarnya nggak seperti itu. Nah, itu akan membuat kecacatan dalam anggaran. Kenapa? Karena orang akhirnya ketika penganggaran atau proses membuat anggaran itu akhirnya jadi salah gitu loh, dan akhirnya juga salah dalam menetapkan target. Nah, yang kedua, anggaran hanya merupakan rencana dan rencana tersebut akan berhasil apabila dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Iya guys, itu saja. Karena kan di dalam anggaran itu kan kita punya target ya. Misalnya target pendapatan adalah 200 juta. Ternyata target tahun lalu itu
100 juta gitu kan. Berarti kan kita harus 2 kali lipat bekerja lebih keras dibandingkan yang tahun lalu. Nah, cara bekerja itu kan sebenarnya ya tadi mengorganize gitu kan semua aspek sumber daya yang ada di perusahaan dengan baik. Jika tidak, maka yang terjadi adalah itu. Anggaran mungkin hanya tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Jadi sebenarnya kelemahan-kelemahan dari anggaran itu akan terjadi apabila satu, data perusahaan tidak benar, dua, orang-orang atau counterpartnya itu tidak sungguh-sungguh dalam berkomitmen melaksanakan anggaran tersebut. Kelemahan yang ketiga, anggaran hanya merupakan suatu alat yang dipergunakan untuk membantu manajer dalam melaksanakan tugas-tugasnya, bukan menggantikannya. Karena apa? Yang namanya anggaran bagian personalia itu tidak akan bisa nyampur ke anggaran bagian anggaran ke bagian lain gitu, bagian keuangan atau bahkan bagian pemasaran seperti itu. Karena apa? Yang bertanggung jawab atas anggaran pada divisinya itu adalah orang-orang yang ada pada divisi tersebut. Yang keempat, kondisi yang terjadi tidak selalu 100% sama dengan yang diramalkan sebelumnya. Iya sih memang, tapi minimal nggak kebanyakan jomplang. Makanya biasanya perusahaan itu punya titik toleransi di mana anggaran tersebut bisa dikatakan efisien atau tidak. Misalnya, 5%. Berarti artinya kalau misalnya pencapaian anggaran itu sudah 95%, nah kan kurang 5% tuh, itu masih bisa dikatakan efektif. Kalau berlebih berarti itu ada ketidakefisiensian atau inefisiensi gitu kan dalam penggunaan atau realisasi anggaran. Keunggulannya apa? Gini, guys, kalian perlu tahu kalau kita bicara mengenai keunggulan, kalian perlu tahu ya bahwa kemarin sebenarnya anggaran itu kan sudah saya jelaskan itu berfungsi sebagai controlling, sebagai organizing gitu kan. Nah, sebenarnya dengan adanya anggaran kita bisa mengkontrol kira-kira budget kita itu sudah sesuai dengan kinerja yang kita lakukan apa enggak, sudah sesuai dengan indeks kinerja utama yang sudah ditetapkan, dan sudah sesuai dengan target atau enggak, dengan tujuan yang ditetapkan oleh perusahaan atau enggak, seperti itu. Kalau keunggulannya di situ kalian bisa baca sendiri pada slide 9 saya. Terus terkait dengan faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran tentunya dua. Yang pertama faktor internal, yang kedua adalah faktor eksternal. Kalau kita berbicara mengenai faktor internal, tentunya itu berhubungan dengan data. Makanya kalau misalnya kalian tahu di setiap perusahaan itu ada yang namanya bagian R&D. Bagian R&D ini mereka melakukan riset-riset yang berguna bagi perusahaan. Berguna buat apa? Berguna untuk menghasilkan sebuah data. Dan data tersebut akan diolah sehingga perusahaan itu bisa membuat suatu keputusan yang tepat berdasarkan riset-riset yang telah dilakukan oleh bagian R&D tadi. Terus kalau misalnya sudah ada riset, terus apalagi yang dilakukan oleh perusahaan akan dapat membuat suatu kebijakan, ya kan, kebijakan yang tepat juga tentunya dengan data-data yang diperoleh dari bagian R&D dan lain sebagainya ya. Kalau faktor eksternalnya misalnya apa? Bisa dari faktor pesaing, bisa dari faktor kebijakan pemerintah, bisa jadi tingkat pertumbuhan penduduk. Kira-kira kalau faktor eksternal itu yang segala sesuatu yang sifatnya uncontrollable gitu bagi perusahaan. Nah, kalau yang controllable tentunya adalah faktor-faktor internal. Prinsip penyusunan anggaran itu ada 9 guys. Yang pertama adalah manajemen involvement. Itu biasanya berhubungan dengan komitmen dari manajemen. Jadi yang namanya anggaran itu tidak akan dapat terpenuhi dengan baik jika manajemen itu tidak memiliki komitmen untuk memenuhi anggaran tersebut. Yang kedua tentang organizational adaptation. Jadi kalau itu berkaitan dengan rencana keuangan harus disusun berdasarkan struktur organisasi di mana ada ketegasan garis kewenangan dan tanggung jawab. Jadi kan kalau misalnya kita tahu ya di perusahaan itu ada yang namanya struktur organisasi. Nah, yang namanya anggaran itu tentunya disahkan berjenjang dengan review berjenjang dari masing-masing tingkatan atau jabatan di struktur organisasi di perusahaan, mulai dari manajemen kelas bawah, manajemen middle management sampai dengan top management. Nah, yang bertanggung jawab pun juga begitu, sesuai dengan otorisasi tersebut. Yang ketiga, responsibility accounting. Ini berkaitan dengan rencana keuangan. Jadi kalau misalnya ditanyain ya, Bu, apa sih Bu kaitannya antara akuntansi dengan anggaran? Jadi yang namanya anggaran itu juga
dibuat berdasarkan struktur yang ada di akuntansi. Artinya kode rekeningnya itu disesuaikan, terus habis gitu pola pelaporannya juga harus disesuaikan dengan pelaporan yang ada di akuntansi. Kenapa? Agar bisa lebih mudah dihitung realisasinya, ya kan? Jadi akun-akun atau COA itu kode of akun deh, kontrak akuntansi itu merupakan cerminan dari penganggaran yang merupakan tujuan perusahaan. Makanya saya selalu bilang ya sama teman-teman di akuntansi, ketika membuat COA itu disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. COA itu bisa banyak sekali atau bisa pendek atau bisa sedikit ringkas gitu kan. Itu disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dalam melakukan internal control, bisa per divisi, bisa per akun, bisa per transaksi gitu kan. Itu terserah perusahaan itu sendiri. Terus goal orientation itu terkait dengan penetapan tujuan yang realistis akan menjamin kelangsungan hidup dan pertumbuhan perusahaan dalam jangka panjang. Goal, kita berbicara mengenai goal. Jadi perusahaan itu tidak mungkin membuat suatu anggaran tanpa adanya tujuan yang jelas. Artinya apa? Jadi tadi dibutuhkan penetapan tujuan visi misi itu secara bersama-sama yang melibatkan seluruh komponen yang ada di perusahaan. Agar apa? Agar bisa dilakukan dan menjadi komitmen gitu loh secara bersama-sama. Karena kan pelaksananya kan juga bukan cuma manajemen, top manajemen, middle manajemen gitu kan, tapi juga semua orang yang ada di perusahaan, bahkan sampai ke buruh atau enggak tenaga kerja paling bawah sekalipun. Terus full communication. Nah, kemarin kan saya bilang juga kan bahwa yang namanya anggaran itu sebagai alat komunikasi juga kan. Karena apa? Ketika anggaran itu di top, itu akan disosialisasikan juga kepada seluruh counterpart yang kira-kira akan melaksanakan anggaran, ya kan? Nah, ketika mensosialisasikan itu merupakan sarana komunikasi. Ini loh guys, kira-kira lu punya anggaran segini, beban kamu harus segini, anggaran untuk perjalanan dinasmu harus segini. Sehingga kalau misalnya udah lebih dari segini, kamu harus stop anggaran perjalanan dinas kamu, realisasi perjalanan dinas kamu gitu. Itu kan merupakan alat komunikasi juga kan. Terus realistic expectation itu terkait dengan perencanaan manajemen yang harus menghindari konservatisme dan optimisme yang berlebih. Artinya apa? Perusahaan tuh nggak boleh terlalu pede, nggak boleh over pede terhadap penetapan anggaran. Kenapa? Karena dia harus memperhatikan juga tuh kira-kira kemampuan perusahaan bagaimana. Kalau misalnya penganggaran itu ternyata ditetapkan terlalu tinggi, kemungkinan besar perusahaan nilainya jadi jelek. Jelek kenapa? Karena tidak bisa memenuhi target. Nah, kalau terlalu rendah juga akhirnya juga jelek juga. Kenapa? Karena inefisiensi suatu hari gitu. Makanya terkait dengan kebijaksanaan pelaksanaan anggaran itu juga harus ada SOP-nya, harus ada SOP dan juga kebijakan direksi di mana itu akan menjadi acuan gitu dalam pelaksanaan anggaran. Jadi kalau misalnya kalian tahu ya, untuk di negara Indonesia sendiri itu ada namanya APBN. Nah, ketika APBN itu di-top atau enggak APBD itu di-top, itu ada yang namanya SK kepala daerah, SK presiden atau enggak kalau presiden peraturan pemerintah gitu kan terkait dengan pelaksanaan anggaran. Nah, itu apa? Itu gunanya adalah untuk memberikan informasi atau enggak memberikan kebijakan atas aturan-aturan apa saja untuk melaksanakan anggaran. Baru lampirannya itu adalah APBN atau APBD gitu. Timelines, flexible application, reward dan punishment. Itu nanti kalian bisa baca sendiri di slide 31, 32 dan juga 33. Oke, terima kasih ya buat kamu yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Buat yang belum subscribe, ayo dong di subscribe. Jangan lupa di like juga.